Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa in astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi di tempat ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut merupakan pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Karena sesungguhnya yang namanya ilmu ini diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang pilihannya. Ya. Dan yang namanya ilmu ini pula kita bisa memberikannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, dari lapisan yang paling bawahnya sampai yang paling atasnya. Bahkan raja sekalipun dia membutuhkan ilmu. Ya, berbeda dengan harta. Harta yang membutuhkan hanyalah orang-orang miskin di antara manusia saja. Adapun ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada harta. Ya. Tetapi terkadang ya, mengutamakan harta ilmu itu karena kebodohan kita. Ya, mengutamakan harta dari ilmu itu dikarenakan kebodohan kita. Dan sesungguhnya ilmu itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada harta. Ikhwani fillah azakumullah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bergembira. Sesungguhnya itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, ya, minadz dzahabi wal fiddah. Ikhwatina azakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang namanya muhasabah, introspeksi diri, di mana kita harus mengintrospeksi diri kita, ya, karena sesungguhnya yang namanya jiwa itu seperti sekutu yang khianat, ya, seperti sekutu yang khianat, di mana sekutu yang khianat ketika tidak kita awasi maka dia akan pergi dengan harta kita dan kita akan mengalami kerugian. Dan pada kasus introspeksi ini, harta kita adalah, ya, harta kita adalah anggota badan kita, ya, yang dimintai pertanggungjawaban dari mata kita, lisan kita, mulut kita, tangan dan kaki kita. Ya. Ketika kita tidak mengintrospeksinya, maka kita akan terlena, ya. Karena sesungguhnya setiap hamba itu tergadai, ya, kullu nafsin bima kasabat rahin. Ya, setiap jiwa itu tergadai, ya. Bisa jadi imma mu'tiquha au maubiquha. Bisa jadi dia memerdekakan dirinya atau membinasakannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani fillah azakumullah, kita harus introspeksi. Ya. Dan hal tersebut pula, ya, merupakan tanda seorang itu jujur di dalam keimanannya. Introspeksi diri itu merupakan tanda seorang itu jujur di dalam keimanannya, ya. As-siddiq. Kemarin apa siddiq ketika di lisan artinya apa? Apa? Jujur kalau di lisan. Kalau di hati apa artinya? Ikhlas atau tulus, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di anggota fisik artinya apa? Artinya sungguh-sungguh, ya, berusaha sungguh-sungguh mencocoki. Jadi makna kata asidik jauh lebih luas daripada pengertian secara harfiah bahasa Indonesia saja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala
firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah kalian termasuk dari orang-orang bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur. Dan inilah sifatnya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan keimanannya, jujur dengan perbuatannya, jujur dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyya. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dan seorang nabi. Demikian pula dalam ayat yang lain, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Wa innahu kana rasulan nabiyya. Ingatlah kisahnya Nabi Ismail. Dia adalah orang yang jujur dengan janjinya. Dan sesungguhnya dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Demikian pula yang lainnya, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ingatlah kisahnya Nabi Idris. Sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dan seorang nabi, maka kami angkat dia pada derajat yang tinggi di sisi kami. Demikian pula sebaik-baik manusia setelah nabinya, Abu Bakar As-Siddiq, julukannya adalah As-Siddiq, karena julukan As-Siddiq ini tinggi sekali julukannya, lebih tinggi daripada Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ma'alladina na'amallahu 'alaihim minan nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah atas mereka dari para nabi, dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman seperjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu berada di dalam surga-surga dan sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, di kedudukan sidik, kedudukan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Inda malikil muqtadir, di sisi raja yang maha berkuasa lagi maha mampu. Maka tinggi sekali kedudukan jujur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian kita itu bukan ujian di kertas saja. Ujian keimanan kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar jawaban di kertas, Allah langsung yang mengujinya. Yang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi, jujurkah kita dengan keimanan kita? Jujurkah kita dengan pengakuan syahadat kita? Alif lam mim, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah mereka menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan begitu saja dan tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka. Waliya'lamannallahu shadiqina waliya'lamannal kadhibin, agar Allah tahu benar, terbukti mana orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, liyas'ala shadiqina an sidqihim wa 'addalil kafirina 'adzaban alima. Dan agar orang-orang yang jujur itu ditanya tentang kejujurannya, dan orang-orang kafir itu disediakan oleh Allah azab yang pedih. Ketika orang jujur aja ditanya tentang kejujurannya, fa kaifa ra'yukum lil kadzibin, gimana kalian dengan orang-orang yang dusta dengan keimanannya? Yang jujur aja ditanya, dihisab yang jujur aja. Maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, bab ini adalah bab penting. Bab muhasabah, introspeksi diri, dan ini salah satu tanda dia jujur dengan keimanannya. Kita sampai kepada perkataan mu'alif rahimahullah. Fa'idha syarituha ala hifdhi hadhil jawarih intaqala minha ilal matali'atiha wal israfi 'alaiha wa muraqabatiha. Maka dipersyaratkan kita itu menjaga anggota-anggota badan kita. Ketika kita sudah introspeksi, menjaga anggota badan kita, barulah nampak jelas apa yang menyimpang darinya. Sehingga kita harus
mengawasinya. Ya. Fala yahmiluha, dan tidak menyia-nyiakannya. Fa innahu in ahmalaha la lahdzah, ya. In ahmalaha lahdzah rata'at fil khiyanah wala budda. Karena sesungguhnya ketika kita lalai saja, sebentar saja, sekejap mata, maka sungguh dia akan dengan senang hati untuk berkhianat. Ya, jiwa itu dengan senang hati untuk berkhianat kepada kita, dan itu pasti. Fa in tamada 'alal ihmali tamadat fil khiyanah hatta tudhiba ra'sal mali kullih. Maka ketika engkau mempercayakan, ya, dengan menyia-nyiakan hal tersebut, tidak introspeksi, ya, maka sungguh engkau telah mengamanahkan sesuatu kepada sesuatu yang khianat, ya, sehingga akan hilang pokok dari hartamu seluruhnya. Famatta ahsa bil binuqsani intaqala ila muhasabati fahaina idin yatabayyana lahu haqiqatu rabhi wal khusran. Tetapi ketika, ya, seorang itu menyadari ada kekurangan pada hartanya, ya, maka dia akan menghitungnya. Maka serta-merta ketika itu dia menjadi jelas hakikat dia itu berniaga itu untung atau rugi. Faida ahassa bil husran, ya, wa tayaqanahu istadraka minha mayastadrakahu syarika min syariki. Maka ketika dia mengetahui bahwasanya dia rugi dan dia yakin dia itu rugi, ya, maka dia akan menemui sekutunya, ya, orang yang kerjasama dengan dia, ya. Maka dia akan menyampaikannya, ya, ini nggak bisa, ini rugi, ya. Ini rugi nih. Man ruju' min ruju'i alaihi bima madha, ya. Maka dia tidak akan kembali lagi kepada sekutunya tersebut dari apa-apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Wal qiyamu bil hifdzi muraqabati fil mustaqbal wala mutma'u fi fasxi aqdi syarqihi ma hadzal kha'in wal istibdali bi ghairihi fa innahu la budda minhu falyajtahida fi muraqabatih, ya. Maka ketika dia tahu, ya, orang ini khianat, maka dia tidak akan kembali kepadanya, ya. Dia nggak mau mengulanginya, maka dia menggantinya, ya, mengganti partnernya, ya. Dan dia sungguh-sungguh mengawasi hal tersebut. Wa muhasabatih, dan juga menghisapnya, menghitungnya. Waliyahdzara min ihmalihi, dan dia berhati-hati, ya. Dia berhati-hati, memperingatkan untuk tidak menyia-nyiakan pokok hartanya tersebut. Wa yu'inuhu ala hadhil muraqabah wal muhasabah ma'rifatuhu annahu kullama ijtahada fiha al-yawm istaraha minha ghadan. Dan suatu perkara yang bisa menolong kita untuk kita itu tetap melakukan muraqabah wa muhasabah, tetap melakukan perkara di mana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi diri kita. Hal yang membantu kita adalah pemahaman kita, bahwasanya kita mengetahui, ya, setiap kali kita bersungguh-sungguh pada sesuatu di hari ini, maka kita akan beristirahat kelak. Idza saral hisab ila ghairihi, ya. Wa kullamah ahmalahal yaum istada alaihi hisabi ghadan. Ya, tetapi ketika kita menyia-nyiakan hisab pada hari ini, maka sungguh kita akan kerepotan besok. Ya, kerepotan besok. Ya, rahimahullahu abdan, ya, semoga Allah merahmati seorang hamba. Ya, ketika dia itu melakukan sesuatu, maka dia menghisab dirinya sendiri. Wa yu'inuhu 'alaiha aidan, demikian pula yang membantumu untuk senantiasa introspeksi diri, yakni ma'rifatuhu anna ribha hadhihi tijarah suknal firdaus, ya. Termasuk pula yang membantumu untuk semangat introspeksi diri adalah ketika kamu untung dalam niaga ini, maka sesungguhnya tempat kembalimu adalah surga firdaus. Wa nadhar ila wajhi Rabb subhanahu wa ta'ala,
dan engkau bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa khasaratuha dukhulun nar, adapun kerugiannya ya ketika engkau tidak introspeksi, maka masuknya engkau ke dalam api neraka. Wa hijabu an rabbi ta'ala, dan engkau akan ditutupi dari wajah Rabb ta'ala ya. Fa idza tayaqqana hadza hana alaihil hisabil yaum ya. Maka ketika engkau sudah yakin terhadap dua perkara ini ya, ketika untungnya adalah masuk surga, ruginya masuk neraka ya, dan ketika engkau sungguh-sungguh pada hari ini engkau akan ringan ya, ketika engkau sudah yakin terhadap perkara tersebut ya, maka sungguh menjadi mudah untuk introspeksi kita pada hari ini, enggak males untuk introspeksi ya. Fahaqqu 'alal hazim al-mu'min billahi wal yaumil akhir an la yughfal an muhasabati nafsih wa tadayyaqu 'alaiha fi harakatiha wa sakanatiha wa khutaratiha wa khutuwatiha ya. Maka harusnya ya bagi setiap muslim ya yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, seharusnya dia tidak lalai dari introspeksi, mengintrospeksi dirinya sendiri dan menyia-nyiakannya, wa tadayyiquha ya, dan menyempitkan hal tersebut ya, fi harakatiha wa sakanatiha ya, dia harus terus mengintrospeksi ya dalam gerak-geriknya ya, di mana tempatnya, wa khutratiha ya, demikian pula apa yang dia lakukan, wa khutuwatiha, dan jalan-jalan yang dia lalui. Fa kullu nafsin min anfasil al-amrul jauhar nafisatun la hadda laha yumkinu ayastara biha kanzun minal kunuz la yatanahi na'imuhu abadal abad ya. Maka setiap jiwa ya itu adalah suatu perkara yang berharga ya. Jiwa kita ini sesuatu yang berharga. Tidak mungkin jiwa kita itu diganti cuma sekedar dengan timbunan-timbunan harta dunia ya, di mana kita kehilangan kenikmatan yang abadi selama-lamanya ya. Nggak mungkin mau diganti jadi miliarder sekarang gitu, tapi besok pasti masuk neraka gitu. Oh, nggak mau kan ya, mau ya. Al-khusranul azim la yasmahu bimithlih illa ajhalun nas wa ahmaquhum wa aqalluhum aqlan ya. Ajhalan nas wa ahmaquhum wa aqallahum aqlan ya. Dan kerugian yang sangat besar adalah orang yang bermudah-mudahan tentang perkara yang demikian ya. Nggak ada orang yang bermudah-mudahan tentang perkara yang demikian, yang mau rugi seperti itu. Illa ajhalan nas, kecuali orang yang paling bodoh di antara manusia. Wa ahmaqahum, dan orang yang paling dungunya. Wa aqlan, dan orang yang paling sedikit akalnya tentang perkara tersebut. Wa inna ma yudharu lahu haqiqatal hadzal husran al yawma taghabun yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ya. Maka ketika nampak jelas hakikat ya dari kerugian ini ya, dari hari di mana ditampakkan segala kesalahan ya, nggak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah, yakni di hari at-taghabun yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarah ya, hari di mana dia mendapati ya, di mana setiap jiwa mendapati apapun yang dia amalkan dihadirkan di hadapannya. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang dia amalkan dari keburukan itu juga dihadirkan di hadapannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida ya, dan dia berandai-andai ya, kalau seandainya antara dirinya dan hari itu ada waktu yang jauh ya, ingin kembali lagi ya, ingin kembali lagi, dan itu penyesalan yang seperti itu nggak berguna ya, nggak berguna. Maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, kita manfaatkan waktu kita di dunia ya. Kita itu di dunia itu ya diciptakan untuk melaluinya, bukan memakmurkan dunia ya, tetapi untuk melaluinya ya. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, kun fid dunya
ka'abir, ya. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang cuma lewat saja, ya. Enggak terus berlama-lama di situ, cinta di situ, ya. Karena sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang muslim, ya. Bagaimana seorang bisa mencintai penjaranya? Taib, kita masuk kepada pasal muhasabatun nafs qoblal amal wa ba'dah. Nau'a muhasabati nafs. Introspeksi diri sebelum beramal dan setelahnya. Dua perkara, ya, introspeksi diri. Muhasabatun nafs nau'an. Introspeksi diri itu ada dua. Nau'un qoblal amal wa nau'un ba'dah. Yang pertama adalah introspeksi diri sebelum beramal. Yang kedua adalah introspeksi diri setelah beramal. Fa'ama nau'ul awal, adapun perkara yang pertama, yakni sebelum beramal, fahuwa an yaqaf inda awwali hammi wa iradatihi wa la yubadir bil amal hatta yatabayyana lahu rajhani ala tarkih. Ya. Perkara yang pertama, dia berhenti sejenak ketika dia ingin beramal, ya, sampai jelas di hadapannya mana yang lebih baik, ya, apakah mengerjakannya atau meninggalkannya. Qala Hasan rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu abdan waqafa inda hammih fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berhenti sejenak ketika dia ingin beramal. Dia introspeksi dirinya. Kalau ternyata karena Allah, dia lanjut. Tetapi kalau ternyata untuk selainnya, maka dia tidak mengerjakannya. Wa syaraha hadhi ba'dhum faqal. Dan ucapan Hasan Al-Basri ini dirinci oleh para ulama. Maka berkata para ulama, idza taharakatin nafs li'amalin minal a'mal wa hamma bihil abdu waqafa awwalan wa nadhar hal dzalikal amal maqdurun lahu aw ghairu maqdurin walal mustata'. Yang pertama, ketika seorang jiwa itu ingin beramal, ya, dari suatu amalan, dia ingin mengerjakannya, ya, maka hamba tersebut berhenti sejenak dan dia melihat apakah amalan tersebut mampu dia lakukan atau tidak mampu dia lakukan. Ya, mampu dilakukan atau tidak mampu dia lakukan. Ya. Pengen ngajar, mampu nggak? Kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu ya nggak usah ngajar. Ada amalan yang lain. Ya. Mau ganti takmir, mampu nggak? Kalau mampu lakukan. Kalau nggak mampu, ada amalan lain. Ya. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Lam yakun maqduran walam yaqdum alaihi. Kalau tidak mampu, maka dia tidak mengerjakannya. Wa in kana maqduran waqfatan ukhra wa nadhar. Ya. Setelah dia lihat, oh ternyata saya mampu. Dia tidak buru-buru mengerjakannya. Ya. Maka dia berhenti pada perkara yang lainnya dan dia melihat hal fi'luhu khairun lahu min tarkih au tarkuhu khairun lahu min fi'lih. Apakah mengerjakannya itu lebih baik atau tidak mengerjakannya itu jauh lebih baik. Ya. Ada orang merokok, belum sholat, ya, ditegur nggak rokoknya? Hah? Enggak ditegur, biarin aja. Orangnya nggak pernah ke masjid, gitu, biarin aja, gitu, ya. Ketika kita tegur percuma, ada hal yang lebih utama, ya, yang harus kita dahulukan untuk meluruskan akidahnya. Ya. Kemudian, fa in kana tsani tarkuhu wa lam yaktum alaih wa in kana awal waqafa waqfatan tsalitsah wa nadhar. Kalau perkaranya ternyata yang kedua, yakni meninggalkannya itu jauh lebih baik, ya maka dia nggak ngerjakan. Tetapi ketika setelah dia lihat, oh ini bagus ini, orang ini ditegur ini, ya, maka dia melihat pada perkara yang berikutnya. Hal ba'ithu alaihi iradatan wajhallah, ya, iradatal wajhallah azza wa jal wa thawabihi au iradatal jah wa thana'i wal mal minal makhluq.
ya, ketika ternyata bagus dikerjakan, dia melihat lagi apakah dia mengerjakannya itu karena mengharap wajah Allah, ya, atau mengerjakannya karena mengharapkan kedudukan di sisi manusia, ya, atau mengharapkan harta, atau karena benci sama orangnya memang gitu, nggak suka sama orangnya, ya. Nah, ini nggak suka, kebetulan dia berbuat salah, sikat aja ini, gitu, ya. Nggak boleh, ya. Harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kana tsani lam yaktum alaih. Ya, kalau ternyata bukan ikhlas karena Allah, maka dia tidak kerjakan. Wa in afdha bihi ilal matlubihi la alla ta'tada nafs asyirk wa yakhaffa 'alaiha al-'amal li ghairillah fa wa biqadri ma yakhafu 'alaiha dzalika yuthqal 'alaiha al-'amal lillahi ta'ala hatta yasira athqala syai'in 'alaiha. Ya, kalau dia tidak berhenti pada perkara yang seperti ini dan terus-menerus dibiasakan yang seperti itu, dikhawatirkan, ya, dia susah beramal ikhlas karena Allah. Karena kebiasaan, ya, kebiasaan, ya. Jadi amalannya di atas al-haq itu cuma ngikut aja, alasan aja. Padahal dia melakukan itu karena benci sama orangnya. Ya, dia melakukan itu karena mengharapkan kedudukan di sisi makhluk. Dia mengharapkan itu, mengharapkan apa? Pahala, amplopan, ya, mengharapkan amplopan, ya. Jadi dia bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diteruskan gitu-gitu terus, maka akan susah dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana awwalan waqafa waqfatan ukhra wa nadhar. Tetapi ketika yang pertama dia ternyata ikhlas karena Allah, maka dia melihat hal huwa anun alaihi walahu a'wan yusa'idunahu wa yansurunahu idza kana al-amal muhtajan ila dzalika amla. Gitu. Ketika ternyata oh iya saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lihat perkara yang lain, ya, apakah ada orang-orang yang menolongnya, yang membantunya mengerjakan perkara tersebut, ya. Ketika memang perkaranya butuh orang lain, ya, atau nggak ada. Saya pengen ngajar, bisa nggak? Oh bisa. Saya bisa bahasa Arab, pernah tamat kitab ini, kitab itu, gitu, ya kan? Lebih baik dikerjakan apa nggak dikerjakan? Lihat masyarakat sekitar nerima nih kayaknya, ya, kerjakan, didirikan pondok, ya. Kemudian dilihat ikhlas karena Allah nggak? Oh ikhlas karena Allah, ya. Kemudian lihat berikutnya, ada nggak yang bantu kamu? Gitu. Oh nggak apa-apa, saya sendirian, ya. Saya ngajar akidah, bahasa, fikih, ya. Kemudian kepala sekolahnya saya, gurunya saya, kebersihannya saya juga. Ya. Daripada gitu, mendingan ngikut pondok temennya gitu, ya, nggak berdarah-darah di situ gitu, ya kan, lebih ringan. Gitu. Karena di sini disebutkan, fa'ilam yakun lahu a'wan amsaka anhu kama amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jihadi bi Makkah hatta sara lahu syaukat wa ansar. Ya, maka ketika nggak ada penolongnya, ya, maka dia menahan perkaranya, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam menahan jihad di kota Mekah, ya, sampai beliau memiliki kekuasaan dan penolong. Wa in wajadahum ma'anan alaihi falyaqdum alaihi fa innahu mansurun. Ya, kalau dia mendapatkan, ya, penolong-penolong, maka dia kerjakan karena sesungguhnya ada penolong, dia akan ditolong. Wala yufawwid an-najah illa man fawwad khaslah man fawwad khaslatu min hadhil khisal wa illa fa ma'a ijtima'iha la yafutuhu najah. Ya. Maka ketika seorang itu, ya, tidak melakukan yang seperti ini, ya, dia tidak akan lulus, ya, karena tidak mendapatkan, tidak melalui tahapan-tahapan ini, ya. Apa yang dia kerjakan nggak akan berhasil, ya, sebagaimana orang pasti akan berhasil ketika dia tidak luput dari tahapan-tahapan di atas, ya. Dihitung dulu, ya, dihitung dulu, ya, apakah bagus dikerjakan atau tidak, ikhlas karena Allah atau tidak, ada penolongnya atau tidak. Kalau iya, ya bismillah jalan gitu, ya, bismillah jalan, jangan alasan, ya. Ikhlas bagus dikerjakan apa enggak? Bagus dikerjakan, ya. Karena Allah apa enggak? Karena Allah. Ada temennya enggak? Ada temennya. Ya nggak usah alasan, gitu. Ya kerjakan,
Karena itu lebih utama daripada cuma diem mengikuti karena kita takut dicela oleh manusia, kita takut ya nggak mendapatkan tempat di masyarakat, kita takut khawatir ya menghadapi cacian dari masyarakat sekitar, ya jangan gitu. Jadi tadi perhitungan matang ya. Fahadhihi arba'atu maqamat yahtaju ila muhasabati nafsi 'alaiha qabla al-amal. Ini adalah 4 tahapan, 4 tingkatan ya, 4 kedudukan ya yang dibutuhkan seseorang ya sebelum dia itu beramal ya dengan amalan tersebut. Fama kullu ma yuridul 'abdu lahu yakunu maqduran lahu. Maka tidaklah setiap apa yang diinginkan seorang hamba untuk melakukannya, dia mampu melakukannya. Ya. Wala kullu ma yakunu maqduran lahu yakunu fi'l khairan lahu min tarkih. Dan tidak apa yang setiap dia mampu kerjakan lebih baik dikerjakan daripada meninggalkannya. Wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi yaf'aluhu lillah. Dan tidaklah setiap apa yang dia mampu kerjakan lebih baik dikerjakan, itu dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala kullu ma yaf'aluhu lillahi yakunu ma'anan 'alaihi. Dan tidaklah setiap sesuatu yang dikerjakan karena Allah itu punya penolong atasnya. Fa idza hasibu nafsihi ya ala dza fa idza hasibu nafsihi ala dzalika tabayyana lahu ma yaqdumu 'alaihi wa ma yuhjimu anhu. Ya, ketika dia menghisab dirinya sendiri, introspeksi dirinya sendiri tentang amalan yang akan dia kerjakan tersebut, maka menjadi jelaslah pada dirinya ya, mana yang lebih baik dia kerjakan atau menundanya. Ya, ditahan atau nanti aja, kerjakan atau nanti aja. Kita masuk kepada pasal berikutnya ya. Pasal an-naw'u tsani, jenis yang introspeksi yang kedua. Muhasabatu nafsi ba'dal amal wa huwa thalathatu anwa. Introspeksi diri setelah beramal, dan ini ada 3 perkara, 3 kondisi. Tadi sebelum beramal, ini setelah beramal. Ahaduha, yang pertama, muhasabatuha ala ta'ati qassirat fiha min haqqillah ta'ala falam tuqi'uha ala wajhil ladzi yang bagi. Ya. Yang pertama dia harus introspeksi ya tentang ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kurang. Ya, jauh dari kata sempurna. Ya, jauh dari kata sempurna. Makanya ada amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan amalan wajibnya. Jauh dari kata kurang, dari haknya yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya antara zikir astaghfirullah sama Allahu Akbar itu sebenarnya mana yang lebih dulu? Ya Allahu Akbar dulu. Antum pernah dengar nggak? Setelah saya salam ada yang Allahu Akbar dulu 10 kali. Ada yang astaghfirullah. Ya, mana yang lebih dulu? Apakah memuji Allah atau minta ampun dulu? Ya, dengan kekurangan saya di dalam sholat saya pikirannya kemana-mana. Ya, saya cuma mampunya kayak gini ya Allah. Ini udah maksimal ya Allah. Gitu. Astaghfirullah, ampuni saya ya Allah. Saya mampunya seperti ini. Ya. Kita sangat kurang di dalam menunaikan haknya kepada Allah Ta'ala. Ya. Di mana kita sangat kurang ya, memberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar yang seharusnya. Wa haqqullahu ta'ala wa haqqullahi ta'ala fi ta'atihi sittatu umur. Taqaddamat wahiyal ikhlas fil amal wan nasihah lillahi fih wa mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam fih wa syuhudu mushhidul ihsani fih wa syuhudu minnatullahi alaih wa syuhudu taksiruhu fihi ba'da dzalika kullih. Dan perlu diketahui hak Allah Ta'ala di dalam kita melakukan ketaatan-ketaatan tersebut ada 6. Ya, haknya Allah itu ada 6. Yang pertama, ya, ini sudah pernah kita sebutkan sebenarnya. Yang pertama haknya adalah ikhlas di dalam mengamalkannya. Ya, bukan karena manusia, bukan karena riaan atau sum'atan atau hal yang lainnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ikhlas itu bukan berarti tidak berharap surga. Bukan berarti tidak takut kepada neraka. Justru ikhlas itu kita mengharap surga. Ikhlas itu kita takut kepada neraka ya, karena sekarang baru dihembus-hembuskan ya, lihat di
TikTok, di YouTube, di Instagram itu ada syair yang dihembus-hembuskan dari ucapan-ucapan orang sufi, di mana mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya beramal karena mengharapkan surgamu, ya, maka tutup surga untuk saya. Ya, kalau seandainya saya beramal karena takut dengan nerakamu, maka masukkan saya ke neraka. Kayaknya keren gitu. Ya, kayaknya keren. Dan ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Beliau alaihi wassalatu wassalam mengajarkan ketika kita beramal, ya, itu ikhlas karena Allah dan mengharapkan surganya. Takut dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfirat rabbik wa jannati arduha samawati wal ard. Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu mengharapkan surga. Rasulullah aja mengharapkan surga. Ya, ini disangkanya lebih hebat dari Rasulullah SAW, dan itu ucapan keliru. Ya. Yang pertama ikhlas di dalam beramal. Yang kedua nasihatun lillahi fi. Apa itu nasihat? Apa itu nasihat? Ya. Nasihat di dalam bahasa Arab nggak sama dengan nasihat kita. Sama, pada satu sisi sama. Ya, pada satu sisi. Ketika disebutkan di dalam Arba'in An-Nawawi, ya, yang namanya agama, ad-dinu nasihah. Ya, agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Lillah, kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, ya, kepada agamanya, kepada makhluknya, ya, kepada seluruh kaum muslimin. Nasihat, apa itu nasihat? Ya, nasihat secara bahasa itu adalah saringan, penyaring supaya murni. Ya. Saringan teh itu nasihat. Ya, saringan teh, kalau kita bikin teh, jaring-jaringnya itu nasihat. Ya. Jadi di sini, ya, nasihatun lillah, ya, kalau diterjemahkan bahasa kita, karena nasihat untuk Allah. Masa kita menasihati Allah? Enggak. Gitu, ya. Ini saringan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sebagian sisi secara makna, ketika seorang menasihati sahabatnya, maksudnya dia ingin menyaring sahabatnya dari perkara buruk yang ada pada diri. Ya, ini dari perkara keikhlasan kaum muslimin, ya. Ya. Nasihatun lillah wa mutaba'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatannya, ya, di dalam amal ibadahnya. Tidak cukup ikhlas, dan ini perkara kedua, ya, nasihatun linabi, ya, nasihat untuk nabinya. Ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul yang kita ikuti, bukan selainnya. Ya. Wa syuhud, ya, dan dia mempersaksikan, ya, bahwasanya apa yang dia kerjakan, ibadah yang dia kerjakan, itu semata-mata kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita menyangka bahwasanya sholat duha itu apa? Membuka rizki kita. Ya, ya memang iya. Tetapi justru sholat duha itulah rizki kita yang jauh lebih berharga, ya, daripada harta dunia. Ya. Wa syuhudu minnatallah alaihi, dan dia mempersaksikan bahwasanya ini semata-mata kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Ya. Wa syuhudu taksiruhu fihi ba'da dzalika kullih, dan dia mempersaksikan bahwasanya apa yang telah dia amalkan itu sungguh sangat kurang dari apa yang seharusnya dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu paragraf kecil. Fayuhasibu nafsahu hal waffa hadhil maqamati haqquha, maka dia mengintrospeksi dirinya sendiri, apakah dia telah menunaikan, ya, hal tersebut pada tempat-tempatnya, wa hal ata biha fi hadhihi ta'at, dan apakah dia telah memberikan ketaatan-ketaatan tersebut pada yang semestinya, ya. Wa tsani, yang kedua, tadi kan ada 3 ya, introspeksi setelah beramal, ya. Yang kedua, ayuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairun lahu min fi'li. Dia introspeksi dirinya kepada setiap amalan yang seharusnya dia tinggalkan itu lebih baik daripada dia kerjakan. Ya, waduh, saya tadi ngomong apa sih, astagfirullahaladzim. Gitu. Harusnya tadi saya nggak ngomong gitu tadi. Gitu, ya. Seperti itu. Wa tsalits, yang ketiga, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubah au mu'tad lima fi'luhu, ya, wa hal arada bihillah wa darul akhirah
fayakunu rabihan au arada bihi dunya wa ajiluha fayukhsiru dzalika rabhun wa yafutuhu dhafara bihi. Yang ketiga adalah dia introspeksi dirinya sendiri terhadap amalan-amalan mubah, ya, amalan yang mubah, ya. Yang apa yang telah dia kerjakan, apakah dia mengerjakannya itu murni karena Allah, menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat, ya, maka ketika dia mengerjakan tersebut dia beruntung, atau dia mengerjakan tersebut karena mengharapkan dunia dan kesenangan-kesenangan yang sesaat, ya, sehingga dia merugi, ya, hilanglah keuntungannya. Dia telah mengerjakan hal tersebut sehingga dia luput dari apa yang dia inginkan, ya, dari kemenangan-kemenangan tersebut. Ya, sudah sholat duha rugi, habis itu cerita sama teman-temannya, aku baru sholat duha gitu, ya, capek-capek nulis buku kitab setebal ini sudah dicetak, banyak kaum muslimin mengambil kemanfaatan. Nah, dia cerita-cerita, oh, itu saya itu gitu, ya, dengan berbangga diri, ya, dimana dia merasa punya jasa kepada Islam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.